Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya sebuah bisnis itu bisa mutusin harus bikin berapa banyak produk A atau produk B biar untungnya bisa maksimal? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan pecahkan sebuah studi kasus produksi kacang, langkah demi langkah, dan kita lihat bareng-bareng gimana matematika yang kelihatannya simpel, ternyata bisa jadi senjata rahasia buat pengusaha. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita coba pahami dulu masalah si pengusaha ini dari sudut pandangnya. Terus, kita akan ubah masalah bisnis ini ke dalam bahasa matematika. Habis itu, kita bakal gambar petanya untuk melihat semua kemungkinan yang ada. Nah, dari situ baru deh kita cari titik emasnya, titik optimal yang bisa kasih tahu keuntungan paling besar. Terakhir, kita lihat hasilnya. Oke, kita kenalan dulu sama tokoh utama kita, seorang pengusaha kacang di Manokwari. Bayangin aja, dia punya dua produk andalan yang laku keras. Tapi ya, namanya juga bisnis, mau sekecil atau sebesar apapun, pasti ada batasannya. Sumber dayanya tuh terbatas. Yuk kita lihat apa aja sih keterbatasannya itu. Nah, ini dia dua jagoannya. Ada kacang goreng, kita sebut aja produk A, untungnya lumayan, Rp4.000 per bungkus. Terus ada kacang rebus, produk B, untungnya Rp3.000. Kalau pakai intuisi aja, mungkin kita mikir, ya udah bikin aja produk A yang paling banyak untungnya. Tapi apa benar sesimpel itu? Nah, ini dia pertanyaannya. Kombinasi mana yang sebetulnya bisa bikin untungnya paling maksimal? Buat jawab pertanyaan tadi, feeling aja nggak cukup. Kita butuh peta yang jelas. Makanya, disinilah kita mulai menerjemahkan masalah bisnis yang kelihatannya rumit ini ke dalam bahasa matematika yang lebih pasti. Anggap aja kita lagi bikin resep atau blueprint buat sukses. Jadi nggak cuma nebak-nebak lagi. Ini dia kompas kita, namanya fungsi tujuan. Ini tuh intinya, jantung dari semua analisis kita. Coba deh lihat rumusnya. Z sama dengan 4.000A ditambah 3.000B. Ini bukan sekedar angka loh, ini tuh ibarat mesin penghasil uangnya. Z itu total keuntungan kita. Setiap satu produk A yang kita buat nambah 4.000, setiap produk B nambah 3.000. Jadi misi kita apa? Gampang, bikin angka Z ini jadi segede-gedenya. Tapi tunggu dulu, kita kan nggak bisa seenaknya bikin produk sebanyak-banyaknya. Ada aturan mainnya, atau kita sebut kendala. Pertama, soal bahan baku. Stok kita terbatas. Kalau diubah ke rumus jadi 2A ditambah B harus lebih kecil atau sama dengan 100. Kedua, tenaga kerja. Tim kita cuma sanggup bikin total 80 bungkus. Jadi A ditambah B harus di bawah atau sama dengan 80. Nah, inilah pagar-pagar pembatas kita. Oke, jadi kita udah punya kompasnya, yaitu fungsi tujuan. Dan kita udah tahu pagar-pagarnya, yaitu kendala produksi. Sekarang, saatnya bagian yang paling seru. Kita bakal gambar semua ini jadi satu peta produksi. Siap-siap ya, karena di peta inilah letak harta karun kita tersembunyi. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa melihat semua kemungkinan kombinasi itu dalam satu gambar? Jawabannya ada di grafik. Coba deh bayangin garis-garis kendala tadi itu sebagai pagar. Nah, area yang ada di dalam pagar itu adalah lapangan bermain kita atau bahasa teknisnya daerah layak. Setiap titik di dalam area itu adalah kombinasi produksi yang mungkin kita lakukan. Nah, ini dia bagian paling pintarnya. Kita nggak perlu capek-capek nguji semua titik yang ada di dalam lapangan bermain tadi. Ada teori matematika yang bilang jawaban terbaik, keuntungan paling maksimal itu pasti adanya di salah satu titik sudutnya. Jadi perburuan kita langsung mengerucut cuma ke 4 kandidat ini. Titik A, B, C, dan D. Inilah dia momen penentuannya. 4 kandidat kita udah siap nih. Sekarang kita bakal uji mereka satu persatu pakai mesin penghasil uang kita tadi, si fungsi tujuan. Siapa ya kira-kira yang bakal jadi juaranya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba kita lihat papan skornya. Kalau nggak produksi apa-apa, ya jelas untungnya 0. Kalau cuma bikin kacang goreng, dapat 200.000. Kalau cuma bikin kacang rebus, dapatnya 240.000. Lumayan. Tapi, lihat nih keajaibannya di baris terakhir. Kalau kita campur 20 kacang goreng dan 60 kacang rebus, untungnya malah jadi Rp260.000. Ini dia pemenangnya. Ternyata bukan produk yang paling untung, tapi kombinasi yang paling cerdas. Jadi, setelah semua perhitungan dan gambar-gambar tadi, akhirnya kita berhasil. Jawaban yang selama ini dicari sama si pengusaha kacang, akhirnya ketemu. Mari kita umumkan hasilnya. Jadi, ini dia angka ajaibnya. Dengan bahan baku dan tenaga kerja yang ada sekarang, keuntungan paling maksimal yang bisa didapat adalah Rp260.000.
Kalau dapat di bawah ini, berarti ada potensi yang kebuang. Ini adalah performa puncak dari bisnisnya. Terus, gimana resepnya biar bisa dapat keuntungan maksimal tadi? Gampang, jawabannya adalah dengan memproduksi tepat 20 bungkus kacang goreng dan 60 bungkus kacang rebus. Ini bukan lagi soal kira-kira atau pakai perasaan, ini strategi yang udah terbukti secara matematis. Resep pasti menuju sukses. Nah, kita udah lihat kan gimana matematika bisa memecahkan masalah di dunia nyata. Dan ini bukan cuma soal kacang loh. Sekarang, coba deh tanya ke diri sendiri. Di dalam hidup atau pekerjaan Anda, bahan baku dan tenaga kerja apa sih yang terbatas? Mungkin waktu, uang, atau energi. Apa yang bisa Anda optimalkan untuk mencapai keuntungan maksimal versi Anda sendiri? Terima kasih sudah menyimak.